531 Pertemuan Para Tuan. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Semua anggota Sekte Qiong Utara sepertinya menghadiri acara tersebut. Zonghai adalah basis operasi Sekte Qiong Utara. Ini juga merupakan pertarungan pertama setelah kembalinya Chen Fan, oleh karena itu, Sekte Qiong Utara telah mengirimkan hampir semua muridnya, termasuk Fang Qiong, Anya, dan Wang Xiaoyun. Hua Yunfeng memimpin di depan kelompok. Langkahnya energi dan percaya diri. Bingkai raksasa besar muncul di bagian belakang. Kulit raksasa ini berwarna perunggu, dan semua orang mengenali bahwa dia adalah ahli penyempurnaan fisik dari keluarga Chen. Chen Beixuan tidak terlihat. Banyak orang yang kecewa. Tetap saja, lihatlah pesta yang mereka bawakan. Pemandangan sekelompok besar prajurit yang mematikan sulit untuk dilewatkan. Sekte Qiong Utara telah membawa lebih dari 10 Grandmaster dan 2 pejuang negara abadi. Jika rumor tentang penyerahan Aula Naga kepada Chen Beixuan benar, jumlah total pejuang negara abadi akan menjadi 4 dan Grandmaster 20. Kekuatan seperti itu setara dengan kekuatan gabungan semua pejuang lainnya di Tiongkok dan menyaingi dominasi gereja Kristen yang sombong pada masa puncaknya. Lebih buruk lagi, Sekte Qiong Utara juga memiliki Chen Fan, seorang pejuang dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekte Qiong Utara membawa banyak prajurit mematikan, kuharap Lord Suming bisa mengatasinya. Pemandangan banyaknya prajurit dari Sekte Qiong Utara telah membuat banyak penonton bersimpati terhadap Lin Suming. Retakan, kilatan petir mewarnai malam yang gelap. Seorang lelaki tua berjubah tau dengan simbol 8 trigram muncul di pantai. Dia memegang segel besar di satu tangan dan memasang ekspresi cemberut di wajahnya. Penampilannya mengagetkan banyak orang yang melihatnya, terutama yang tidak sedap dipandang. Guru Agung Surgawi, Yao Daoyi. Seseorang berseru, Yao Daoyi adalah seorang legenda. Rumor mengatakan bahwa dia telah mencapai tahap pertengahan keadaan abadi 60 tahun yang lalu. Di tangannya ada harta karun Dharma yang terkenal, segel guntur. Potensinya begitu terkenal sehingga bahkan melihatnya saja sudah menimbulkan ketakutan di hati banyak orang. Sudah lama sejak dia terakhir kali beraksi, jadi tidak ada yang tahu betapa kuatnya dia selama bertahun-tahun. Bahkan Ye Qincang tidak bisa memaksanya, dan pertarungan mereka berakhir seri. Jadi begitu, Yao Daoyi melirik Lin Suming sekilas dan tersenyum. Dia kemudian menemukan tempat kosong di pantai dan duduk. Cahaya terang bersinar di dalam segel guntur dari waktu ke waktu seolah-olah menyatakan ketenarannya kepada semua orang. Itu diturunkan dari generasi ke generasi di Sekte Master Surgawi dan sama kuatnya dengan gabungan ketujuh artefak magus penyihir kegelapan. Berkumpulnya 4 pejuang negara abadi adalah pemandangan yang menakutkan sekaligus mengasyikkan bagi banyak orang. Tiba-tiba penonton mendengar seorang pria bernyanyi dari jauh. Keabadian adalah keinginan jiwamu. Uang dan ketenaran membuatmu semakin jauh dari Tuhan. Penonton menemukan penyanyi itu di langit. Dia adalah seorang lelaki tua berjubah tao, turun perlahan dari langit. Lipatan lepas dari jubah besarnya berkibar melawan angin saat dia mendarat. Li Changsheng dari Sekte Primordial Dao Wudang. Kemunculan pejuang negara abadi lainnya kembali menggemparkan kerumunan. Sekte Wudang terkenal dengan mantra Dharma dan budidaya ganda seni bela diri. Li Changsheng diyakini hanya sedikit lebih muda dari Lin Suming dan tidak kalah kuatnya. Satu-satunya saat dia terlihat beraksi adalah ketika Ye Qincang menyerang pasukan gabungan dari 7 prajurit negara abadi. Saudara Lin, mengapa kamu memaksakan diri melakukan ini? Li Changsheng menatap Lin Suming dan menggelengkan kepalanya. Lin Suming duduk tak bergerak di atas batu datar dan tidak memberikan jawaban. Namun, pertanyaan Li Changsheng membuat banyak orang menebak-nebak. Mendering. Tiba-tiba, kilatan benda tajam melintas di langit. Kali ini, seorang prajurit Jepang yang mengenakan pakaian samurai muncul agak jauh dari pantai, berjalan di atas ombak yang pecah. Ada aliran energi konstan yang keluar dari tubuhnya yang memecah ombak di depannya. Saat dia melangkah dengan percaya diri melintasi laut, dia meninggalkan jejak air laut yang berbusa. Dari kejauhan, sepertinya dia telah membelah laut menjadi 2 untuk memberi jalan bagi dirinya sendiri. Siapa itu? Banyak yang takjub dengan penampilan dramatisnya. Tidak ada keraguan bahwa orang asing Jepang ini adalah seorang pejuang negara abadi. Tapi tidak ada yang pernah mendengar tentang Immortal State Warriors di Jepang. Dia adalah Watanabe, mantan pedang sage Jepang.
Aku tidak menyangka dia masih hidup. Banyak seniman bela diri tua yang mengenali pria Jepang ini dan terkejut dengan penampilannya. Watanabe, nama itu mengejutkan banyak orang. Terakhir kali Watanabe mengunjungi Tiongkok, dia telah mengalahkan selusin Grandmaster dan akhirnya diusir oleh Lin Suming setelah pertarungan bersejarah mereka di puncak Gunung Emei. Pertarungan itu dianggap sebagai pertarungan abad itu. Namun, hampir 100 tahun kemudian, Watanabe muncul lagi di Tiongkok. Tuan Suming, saya berharap lawan Anda adalah saya hari ini. Pikiran tidak mampu menyelesaikan apa yang telah kita mulai 60 tahun yang lalu membuat saya sangat sedih, kata Watanabe dengan suara serak. Lin Suming membuka matanya dan melirik prajurit Jepang itu dalam diam. Warga negara Jepang di antara penonton bergegas menyambut Sword Sage. Watanabe berdiri tak bergerak di atas air laut yang berbusa, tampak dingin dan jauh seperti biasanya. Saat itu, 6 pejuang negara abadi telah berkumpul di pantai. Ini adalah pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertempuran ini akan menghancurkan kota Songhai. Bagaimana pemerintah bisa membiarkan mereka melakukan ini? Banyak orang berseru ketakutan. Sementara itu, kapal-kapal Angkatan Laut Tiongkok yang berjarak beberapa mil jauhnya telah dilengkapi sistem penembakan dan siap menembak. Konvoi besar kendaraan lapis baja berisi tentara juga mendekati pantai. Mereka dari Kunlun. Akhirnya, saya telah melihat burung pipit merah, naga azure, kura-kura hitam, dan macan putih. 4 Jenderal Kunlun semuanya ada di sini. Siapa lelaki tua di depan naga azure itu? Apakah itu Ye Qincang? Banyak orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Kehadiran Departemen Kasus Khusus selalu menjadi indikasi akan adanya sesuatu yang besar. Pengiriman ke-4 jenderal tersebut berarti bahwa para pemimpin Tiongkok telah menanggapi pertempuran ini dengan sangat serius. Yang paling mengejutkan penonton adalah seorang lelaki tua berpenampilan gagah di barisan depan rombongan. Lelaki tua itu melangkah dengan percaya diri dan angkuh menuju celah itu. Bahkan saat dia semakin dekat dengan Yao Daoyi dan Watanabe, kepercayaan dirinya tidak berkurang sedikit pun. Dia bukan Ye Qincang. Beberapa Grandmaster yang lebih tua menggelengkan kepala. Azure Dragon, aku tidak menyangka akan melihatmu hidup, kata Li Changsheng perlahan. Hehe. Aku tidak akan mati sebelum kamu menjadi aneh. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Yao Daoyi mendengus pada lelaki tua itu dan tetap diam. Dia adalah Azure Dragon generasi pertama. Dia tidak hanya hidup, tapi dia juga telah mencapai keadaan abadi. Seseorang berteriak kaget. Ketika Ye Qincang mendirikan Kunlun, dia memiliki 4 rekan paling terpercaya. Seiring berjalannya waktu, beberapa dari mereka terbunuh dan naga Azure juga mundur. Namun, gelar mereka tetap ada dan diturunkan. Kembalinya mantan Azure Dragon membuat banyak orang mengevaluasi kembali kekuatan Kunlun. Lin Suming, Jenderal Ye telah menyelesaikan masalah denganmu 60 tahun yang lalu. Mengapa kamu mengingkari janjimu dan menyebabkan keributan seperti itu di Tiongkok? Azure Dragon marah. Chen Beixuan telah membunuh murid-muridku dan mengakhiri garis keturunan keluarga Linku. Aku tidak akan rugi apa-apa, mengapa aku harus peduli dengan janjiku? Kata Lin Suming dengan lemah. Lin Langya yang memintanya. Dia menyerang Chen Beixuan terlebih dahulu dan mati karena kebodohan dan kelemahannya. Tidak ada apapun tentang dia yang pantas untuk kamu sesali, apalagi dengan tindakan ekstrim seperti itu, teriak Azure Dragon. Dia harus membayar dengan nyawanya. Lin Suming mengakhiri pembicaraan dengan pengumuman tegas. Azure Dragon menggelengkan kepalanya dan menyerah. Tidak ada yang yakin tentang kekuatan Lin Suming saat ini, dan tidak ada yang ingin mengujinya, bahkan Azure Dragon pun tidak. Mereka menunggu dengan penuh harap untuk melihat bagaimana segala sesuatunya akan terjadi. Tanpa Lin Suming, siapa yang akan menghentikan Chen Beixuan? Lebih banyak lagi pejuang yang bergabung dengan kerumunan penonton, tetapi tidak satupun dari mereka yang tampak seperti pejuang negara abadi. Mungkin ada beberapa pejuang negara abadi yang mengintai dari jauh. Bahkan Watanabe dan Azure Dragon menjaga jarak aman dari medan pertempuran. Di mana Chen Beixuan? Kerumunan menunggu dari siang hingga malam, tetapi Chen Fan tidak terlihat. Sementara kerumunan mulai menjadi semakin gelisah, para pejuang negara abadi menunggu dengan sabar. Apakah Xiao Fan mendapat undangannya? Wang Xiaoyun bertanya-tanya. Jangan khawatir, Bibi Wang. Saya yakin Xiao Fan akan segera datang, kata Fang Qiong. Fang Qiong telah bekerja sama dengan Wang Xiaoyun, mendukungnya dalam banyak kapasitas. Saat itu,
dia telah mendapatkan kepercayaan penuh Wang Xiaoyun. Hualalala, hujan yang diperkirakan akhirnya tiba. Para Grandmaster melindungi diri mereka dengan 4 energi perlindungan kebenaran, tetapi yang lain basah kuyup. Di sana, Hua Yunfeng tiba-tiba berseru. Watanabe, Yao Daoyi, dan Li Changsheng semuanya melihat ke arah yang ditunjuk Hua Yunfeng. Awan gelap berkumpul dan mewarnai langit menjadi hitam. Di bawah lapisan tebal awan ada badai dahsyat dan lautan yang mengamuk. Di tengah kekacauan berkabut itu terjadi puting beliung. Puting beliung yang berkelok-kelok dan berkelok-kelok menggeliat dan mencapai awan gelap seperti jari putih. Itukah itu? Pemandangan itu membuat semua orang tercengang. Mereka menyaksikan seorang pemuda berpakaian biru berdiri di puncak puting beliung saat puting beliung bergerak menuju pantai. Kemejanya berkibar melawan angin, dan matanya gelap dan bersinar pada saat yang bersamaan. Tubuhnya disinai oleh cahaya biru yang datang dari dalam, membuatnya bersinar dengan latar belakang yang gelap dan suram. Dia adalah Chen Fan. Chen Beixuan, kamu akhirnya tiba. Lin Suming membuka matanya dan bangkit. 2 sinar energi putih keluar dari matanya, dan bertabrakan dengan energi biru yang keluar dari mata Chen Fan. Dampaknya langsung menimbulkan hujan bunga api. Penonton merasa jantungnya tercekat, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka tahu bahwa pertempuran abad ini akhirnya dimulai. Ya, Tuan, Asium melompat kegirangan. Matanya menatap ke langit tanpa berkedip. Dia tidak melihat Chen Fan selama bertahun-tahun, dan meskipun ada perubahan besar pada penampilan Chen Fan, dia masih bisa mengenalinya. Saya lega karena Xiao Fan selamat. Wang Xiaoyun mengusap dadanya dan menghela napas lega. Itu memang Master Sekte, dia akhirnya kembali. Para penggarap sempurna dari bab penyihir kegelapan, keluarga Hua, dan keluarga Lu semuanya memandang ke arah pria di langit. Dia adalah tulang punggung Qiong Utara, dan dengan adanya dia, tidak ada yang bisa mengalahkan Sekte Qiong Utara. Xiao Fan, Anya dan Fang Qiong sama-sama menatap Chen Fan dengan penuh kerinduan. Fang Qiong telah berpisah dari Chen Fan selama 3 tahun dan hanya melihatnya sekali selama itu. Dia sangat merindukannya. Reuni yang telah lama tertunda dan pertunjukan kekuatan ilahi Chen Fan telah memenuhi hati Fang Qiong dengan kegembiraan. Berbeda dengan anggota Sekte Qiong Utara yang gembira, para prajurit lainnya terguncang sampai ke inti. Chen Fan telah menaiki puting beliung setinggi 100 meter dan tiba di medan perang. Pertunjukan kekuatan seperti itu bahkan membuat takut para pejuang negara abadi. Dia mengingatkanku pada Dewa Laut. Banyak pejuang yang tercengang dengan perkembangan tersebut, dan mereka menghirup udara dingin. Wajah para Grandmaster memucat. Tak satu pun dari mereka yang bisa melakukan apa yang telah dilakukan Chen Fan karena yang paling bisa mereka capai adalah membelah ombak atau air terjun. Namun, Chen Fan mampu mengendalikan ombak dengan mudah, membengkokkan bentuknya sesuai keinginannya. Awan gelap berkumpul di belakang Chen Fan dengan kilatan dan kilat yang sering dan intens. Di bawah awan gelap, ombak ganas naik beberapa puluh meter, dan deru laut terdengar bahkan di tepi pantai. Kekuatan seperti itu hanya dimiliki oleh orang bijak dan dewa. Chen Beixuan telah meminjam kekuatan badai laut yang liar. Untuk melakukan itu, setidaknya dia harus mencapai tingkat dewa bumi. Kalau tidak, dia tidak akan mampu melakukannya, kata Yao Daoyi dengan dingin. Dia telah membentuk diri baru berdasarkan kehendak surga. Mengesankan, saya telah merenungkan kebenaran dunia kita selama 120 tahun, namun saya masih tertinggal dari seorang anak muda. Li Changsheng mengusap janggut panjangnya dan meratap. Paman Sekte, apakah kamu yakin Chen Beixuan sekuat yang kamu kira? Jika demikian, apakah itu berarti dia menjadi tak terkalahkan? Burung pipit merah bertanya. Badai ini mencakup wilayah beberapa ratus kilometer persegi dan bahkan makhluk surgawi sejati pun tidak dapat membungkusnya di jari kelingking mereka. Chen Beixuan pasti hanya menarik sebagian kecil dari kekuatan badai tersebut, kata Azure Dragon tua sebagai cahaya muncul di matanya. Bisa dikatakan, apa yang telah dilakukan Chen Beixuan bukanlah prestasi kecil bagi manusia biasa. Ini berarti bahwa dia mampu menarik kekuatan surga dalam skala yang luar biasa. Kekuatannya menyaingi Zhang Sanfeng dan Dewa Penyihir Agung. Sementara itu, banyak pejuang dari Jepang yang dibuat kaku oleh pemandangan tersebut. Watanabe memelototi Chen Fan saat dia mengisi Blade Ki-nya, berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Kabum, badai akhirnya mencapai pantai. Di tengah laut yang berbusa dan bergolak,
ombak raksasa menjulang setinggi beberapa meter sebelum menghantam pantai. Air laut bercampur hujan terbawa angin kencang dan terhempas ke pasir dan bebatuan. Angin begitu kencang hingga menekan pepohonan hingga batangnya bengkok. Menarik kembali, banyak seniman bela diri dan orang biasa terpaksa mundur. Mereka mundur beberapa ratus meter untuk menghindari bahaya. Ketika mereka melihat ke bibir pantai lagi, mereka hanya bisa samar-samar menelusuri sosok pria yang berdiri di atas puting beliung yang bergelombang. Para Grandmaster dan pejuang negara abadi tetap berada di tempat mereka menjadi saksi pertempuran tersebut. Lin Suming. Chen Fan menyipitkan matanya dan mengamati pria berpenampilan terpelajar itu. Chen Fan tidak pernah mendaftarkan kekuatan seperti itu pada kultivator lain sejak dia bereinkarnasi. Blade Ki di ujung pedangnya jelas terkait dengan esens ki langit dan bumi. Fisiknya sempurna, dan setiap inci kulitnya ditutupi oleh ki yang tidak dapat ditembus. Jika Chen Fan tidak tahu siapa dia mungkin berpikir bahwa dia sedang berdiri berhadapan dengan dewa tingkat bumi. Tidak, dia bukan dewa tingkat bumi. Dia harus mencapai tingkat roh terhubung sebelum dia bisa menjadi dewa tingkat bumi. Itu berarti dia akan memiliki kemampuan untuk menyatu sempurna dengan ki esensi dunia dan menggunakannya di akan. Itu seperti seekor ikan yang dilepaskan ke dalam kolam air. Dia sudah sangat dekat dengan tingkat pencapaian itu, tapi belum sepenuhnya. Tidak akan mudah untuk melakukan lompatan keyakinan terakhir dan menjembatani kesenjangan itu. Beberapa orang terjebak karena berada begitu dekat dengan level Conate Spirit sepanjang hidup mereka. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Namun, saya masih merasakan sesuatu yang mengancam pada dirinya. Mungkinkah dia memiliki harta karun Dharma? Chen Beixuan, aku telah menunggumu selama 3 hari. Lin Suming bangkit dan membuka matanya. Saya harus setuju bahwa Anda adalah salah satu anak muda paling berbakat dan cakap yang pernah saya temui. Bahkan Ye Qincang belum mencapai pencapaian tingkat tinggi di usia Anda. Saya pikir kemungkinan besar Anda akan menjadi dewa tingkat bumi di hanya 10 tahun. Hemat nafasmu, Lin Suming, kamu menerobos masuk ke Sekte Qiong Utara dan melukai gadis pelayanku, kamu akan membayar harganya hari ini. Cahaya dingin muncul di mata Chen Fan saat dia berbicara. Lin Suming mungkin merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan bagi para pejuang di bumi, tetapi Chen Fan adalah penguasa surgawi yang telah melintasi miliaran galaksi dan melihat semua yang ditawarkan alam semesta, jadi dia sama sekali tidak terganggu oleh ancaman Lin Suming. Sebagian besar anggota Sekte Qiong Utara adalah teman terdekat Chen Fan di kehidupan masa lalunya, dan mengacaukan mereka adalah hukuman mati. Baiklah, kami dianggap saling bertarung sampai mati sejak hari kematian Langya, kata Lin Suming dengan ekspresi sedih di wajahnya. Lin Langya adalah muridnya yang paling berbakat. Dia telah memberinya gelar pembawa pedang dan memperlakukannya lebih baik daripada putranya sendiri. Lin Langya bahkan mengikutinya ketika dia mengasingkan diri untuk berkultivasi. Selama waktu itu, dia telah mengajari pemuda itu pengetahuannya yang berharga, berharap Lin Langya akan meneruskan warisannya dan melindungi keluarga Lin. Kematian Lin Langya merupakan pukulan telak bagi orang tua itu. Saya berharap Ye Qincang menjadi lawan pertama saya setelah saya keluar dari pengasingan saya. Dunia ini tidak pernah berhenti mengejutkan saya. Lin Suming tertawa terbahak-bahak. Kaca, kilatan petir setebal batang pohon membelah langit malam. Saat petir memudar, Chen Fan dan Lin Suming saling menyerang pada saat yang bersamaan. Kabum, Chen Fan meninju lawannya dengan meninggalkan. Tinju kinya yang berperang menghancurkan tirai tetesan hujan dan menciptakan jalan kering yang panjangnya lebih dari 100 meter dan lebar 2 meter. Begitu kuatnya pukulannya sehingga membuat takut bahkan para pejuang negara abadi yang sedang menonton dari jarak yang aman. Dia telah menembakkan energi sejatinya sejauh 100 meter bahkan tanpa menggunakan kekuatan langit dan bumi. Seberapa kuat sebenarnya dia? Wajah Watanabe sedikit berubah. Pejuang negara abadi manapun bisa mengeluarkan energi ki mereka sejauh 100 meter, namun, pada saat energi ki mereka mencapai target, energi ki sudah hampir habis. Namun, kematian dalam pukulan Chen Fan tetap konstan dari awal hingga akhir. Ini berbicara dengan keras tentang kualitas trukinya, itu sangat kuat hingga hampir kokoh dan jauh lebih mematikan daripada Blade Ki dan Blade Auras. Pisau, bentuk. Serangan Lin Suming sangat berbeda dengan serangan Chen Fan. Dia menelusuri busur di udara dengan jari telunjuknya yang tipis dan mengubah tetesan hujan menjadi bilah-bilah kecil yang tak terhitung jumlahnya.
Setiap bilahnya panjangnya beberapa sentimeter dan sangat tajam. Saat Lin Suming mengacungkan jarinya ke udara, pedang air yang tak terhitung jumlahnya menyerang Chen Fan. Saat mereka melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa, mereka menarik energi dari langit dan bumi dan mulai bertambah besar dan berlipat ganda dalam kekuatan. Bang, bang, bang. Pedang air yang tak terhitung jumlahnya menabrak Fiski. Tinju Qi Chen Fan cukup kuat untuk membunuh naga keadaan abadi dengan satu pukulan, jadi pedang air ini terlalu lemah untuk menghentikannya. Setelah serangkaian ledakan, Fiski bahkan tidak melambat sedikit pun. Memutar, Lin Suming sedikit menekuk jarinya saat dia meneriakkan perintah. Pedang air tiba-tiba berubah bentuk dan menjadi angin puting beliung yang bergerak cepat. Gerakan berputar menambah kecepatan proyektil ini saat menghantam Fiski. Setiap dampak mampu sedikit memperlambat Fiski. Setelah beberapa saat, Fiski menjadi jauh lebih lambat dari sebelumnya, dan akhirnya berhenti bergerak beberapa inci sebelum Lin Suming. Pertarungan putaran pertama telah mengejutkan semua orang. Meskipun kedua petarung hanya melepaskan satu serangan masing-masing, tampilan kekuatan dan kekuatannya sudah sangat menakutkan. Tinju Qi Chen Fan membawa beban seberat gunung dan bisa membunuh prajurit negara abadi. Sementara itu, Lin Suming telah memanggil ribuan pedang air, masing-masing lebih mematikan dari yang lain. Kekuatan gabungan dari pedang air ini membuat serangan tersebut lebih berbahaya daripada beberapa ribu tentara bersenjata lengkap. Mereka hanya melakukan pemanasan, dan konfrontasi yang lebih mematikan akan terjadi. Sungguh pemandangan yang menakutkan untuk disaksikan ketika mereka mulai membuat neraka di bumi. Cobalah untuk melawan ini. Chen Fan tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan zigzag melintasi angkasa dan melayangkan pukulan. Kilatan petir menghantam dan bersilangan dengan Chen Fan. Alih-alih menyetrum Chen Fan, energi listrik tersebut dijinakkan oleh Chen Fan dan digunakan untuk mengisi pukulannya. Hampir bersamaan, bayangan Chen Fan telah berubah menjadi bentuk naga yang melonjak. Bentuk 36 bela diri sejati, transformasi naga. Pukulan itu menyatukan esensi sejati serta kekuatan langit dan bumi secara bersamaan. Pukulan itu membawa energi yang cukup untuk menjungkir balikkan dunia. Hal itu menimbulkan garis putih berbusa di permukaan laut meski melayang belasan meter di atas air. Garis-garis tersebut melengkung secara alami dari waktu ke waktu, membuatnya tampak seperti seekor naga tak kasat mata yang sedang meluncur melintasi laut dekat permukaan air. Kabum! Aura tinju dengan energi biru dan putih menghantam Lin Suming. Lin Suming memasang wajah tegang saat tangannya meraih pedang yang diikatkan di punggungnya. Timbul, pedang Jun murni. Pada tahun 1874, Lin Suming memasuki Gunung Su untuk budidaya seleksi. Dia memperoleh seni pedang rahasia serta pedang yang ditinggalkan oleh pedang abadi kuno yang tidak diketahui. Pedang ini panjangnya lebih dari 3 meter dan beratnya 100 kg. Itu ditempa dalam gaya sederhana dan kasar dengan kerangka yang berat. Sejak Lin Suming mendapatkan pedang ini, dia telah menyempurnakan pedang ini menggunakan esensi sejati miliknya, dan sejak itu, sudah lebih dari 130 tahun. Kaca, bilah terkenal dari Pure Jun yang telah membunuh banyak pejuang negara abadi. Akhirnya terhunus. Kilatan putih pekat melintasi langit, zigzag beberapa puluh meter di langit, menelusuri lengkungan sempurna. Itu adalah Blade Aura dari Pure Jun Sword. Lin Suming mengangkat pedang seberat 100 kg itu hanya dengan satu tangan dan mulai mengayunkannya seolah-olah beratnya sama dengan jarum. Dalam sekejap, dia telah melemparkan domain pedang ke sekelilingnya. Domain pedang berbentuk lingkaran itu berdiameter beberapa puluh meter, dan dipenuhi dengan energi 4 kebenaran dari pedang tersebut. Energinya tampak tidak besar, tetapi kenyataannya bahkan lebih keras daripada baja. Domain pedang ini adalah puncak dari budidaya Lin Suming, karya besar terakhirnya. Dia telah meningkatkan seni pedangnya dengan kekuatan ilahi, menjadikan dirinya hampir tak terkalahkan. Bahkan peluru meriam yang ditembakkan dari jarak dekat tidak dapat menembus lapisan Blade Qi. Master Sekte dari Sekte Tai Chi, Chen Jiuyang, dilemahkan oleh kemampuan luar biasa Lin Suming. Bahkan guru leluhur kita pun tidak bisa memadukan elemen yin dan yang dengan lebih mulus daripada dia. Lin Suming benar-benar memenuhi reputasinya sebagai pedang abadi. Prajurit negara abadi lainnya yang menyaksikan pertarungan itu juga memasang wajah tegang. Lin Suming tidak akan menggunakan pedang Jun murni sampai dia berkomitmen penuh untuk bertarung. Begitu kuatnya domain pedang sehingga Watanabe meragukan kekuatan gabungan semua prajurit abadi lainnya dapat menembusnya.
Saya harus menggunakan kudeta saya, segel guntur, jika saya adalah Chen Beixuan. Saya ingin tahu apa yang akan dia lakukan untuk menangkal kekuatan mengerikan seperti itu. Yao Daoyi mengerutkan alisnya. Baiklah kalau begitu. Tinju Chen Fan sepertinya memiliki kemauan sendiri. Itu membawa Chen Fan melewati awan, berbalik, dan menuju ke domain pedang untuk memaksanya terbuka dengan energi mentah. Semua orang menyaksikan tubuh Chen Fan berubah menjadi naga biru yang panjangnya lebih dari beberapa puluh meter. Kepala naga menabrak domain pedang. Kabum, kilatan petir meletus dari titik tumbukan. Ki energi menyembur keluar dan menyapu lautan. Kerikil dan kerikil di bibir pantai bergetar seolah menandakan akan datangnya tsunami. Dampaknya melahirkan titik cahaya yang menyilaukan, yang dengan cepat meluas dan menjangkau sulur-sulurnya yang gemilang, menciptakan bunga listrik yang bermekaran yang menyerang penglihatan penonton. Setelah itu adalah gelombang Fiski yang muncul dari titik tumbukan. Energi Ki menyapu lautan dan mencapai garis pantai dengan sangat ganas. Para pejuang negara abadi adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh gelombang kejut tersebut. Semua Grandmaster bergegas menyalakan 4 Ki pelindung kebenaran sejati mereka, namun beberapa masih terpaksa mundur karena gelombang kejut yang tak henti-hentinya. Setelah semua orang berkumpul, mereka melihat ke kejauhan di mana kedua pejuang itu berada dan terkejut melihat kedua pejuang itu dikelilingi oleh ruang hampa di ruang di mana fisika tidak ada lagi. Bagian bawah ruang hampa menekan keras gelombang laut, meratakannya dan membentuk permukaan laut menjadi mangkuk. Siapa yang memenangkan babak ini? Semua orang tersentak dalam antisipasi. Hahaha, Chen Fan tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya berkedip ketika dia mundur beberapa puluh meter sebelum dia mengisi energi dan meninju lawannya sekali lagi. Merusak, wajah Lin Suming tanpa ekspresi. Dia mengayunkan pedang Jun murni dengan elegan dan menciptakan domain pedang lain untuk memblokir serangan Chen Fan. Kabum, kabum, serangkaian ledakan meletus di laut. Setiap ledakan terdengar sekeras tembakan meriam dan menimbulkan percikan air dalam jumlah besar. Mereka memaksa Chen Fan mundur beberapa puluh meter tetapi tidak mampu menghentikannya untuk menyerang lagi. Saudara Suming sudah mendekati batas kemampuannya, tiba-tiba Li Changsheng berkata. Komentarnya membuat banyak penonton tercengang hingga salah satu dari mereka menyadari permukaan batu raksasa yang compang camping tempat Lin Suming berdiri. Begitu. Serangan Chen Beixuan terlalu berat untuk ditangani Lin Suming, jadi dia telah memindahkan beban ke batu di bawah kakinya. Aku tahu dari mana datangnya Immortal Master Li sekarang. Pengamatan tersebut akhirnya memberi titik terang pada situasi tersebut. Pukulan ke-10. Chen Fan berteriak sekuat tenaga saat Fist Aura-nya melonjak. Fist Aura begitu kuat sehingga membekukan waktu, memungkinkan Chen Fan menggabungkan lebih banyak energi ke dalamnya. Dalam sekejap, Fiski telah tumbuh begitu kuat dan besar sehingga mengelilingi tubuh Chen Fan sepenuhnya. Di dalam cahaya putih, seekor naga tampak sedang berenang. Bahkan penggarap abadi yang telah menciptakan transformasi naga pasti terkesan dengan eksekusi seni Chen Fan. Bahkan pada level rendah, Chen Fan mampu melepaskan setidaknya 30% kekuatan sebenarnya dari transformasi naga. Serangan Chen Fan langsung menghancurkan domain pedang, dan berlanjut sebelum terjun ke Lin Suming. Lin Suming tetap tenang saat dia mengayunkan pedang kuno itu dengan busur sederhana. Dengan setiap inci bilahnya tertutup, seni pedang yang berbeda dilepaskan dari ujungnya, masing-masing lebih kuat dan langka dibandingkan yang sebelumnya. Namun, itu tidak cukup untuk melawan seni ilahi Chen Fan milik alam lain. Tindakan balasan Lin Suming tidak mampu menghentikan serangan Chen Fan, dan serangan terakhir mendarat di tubuh pedang Jun murni. Bang! Batu tempat Lin Suming berdiri akhirnya menyerah dan meledak berkeping-keping. Kerikil yang lepas beterbangan dari batu seperti semburan peluru. Salah satu kerikil tersebut bahkan menembus ki pelindung 4 kebenaran sejati milik Grandmaster dan membunuh Grandmaster di tempat. Sementara itu, Lin Suming terpaksa mundur. Tubuhnya melesat mundur dengan kecepatan kilat di dekat permukaan air. Dia menabrak banyak objek, batu besar, tanggul, pagar, dan masih banyak lagi. Dia juga menyerempet beberapa orang yang melihatnya, membunuh mereka saat itu juga. Lin Suming tidak berhenti sampai dia berada beberapa ratus meter ke daratan di mana dia bisa memasukkan jari kakinya ke dalam tanah untuk memperlambatnya. Datang lagi, semangat Chen Fan meningkat saat darah mendidih di nadinya. Dia menghilang dari pandangan dan muncul kembali beberapa ratus meter di udara tepat di atas Lin Suming.
Lin Suming memasang ekspresi tabah yang sama dan membawa pedangnya untuk memblokir serangan itu. Ledakan, dampaknya melemparkan Fiski dan Blade Aura ke segala arah, mengenai dan membunuh banyak penonton. Ayo pergi dari sini. Astaga, mereka binatang buas. Kita harus berdiri setidaknya 1000 meter dari mereka agar aman. Penonton mundur lebih jauh ke arah pedalaman. Ketika mereka akhirnya merasa aman, mereka berada begitu jauh dari pertempuran sehingga mereka tidak bisa lagi melihat Chen Fan dan Lin Suming. Sebaliknya, mereka hanya bisa mengenali dua cahaya yang bersinar, satu biru dan satu lagi putih, terbang bolak-balik di udara, saling berpapasan. Meskipun demikian, energi destruktif dari pertempuran tersebut masih terasa pada jarak yang sangat jauh saat mereka menumbangkan pohon dan rambu jalan raya di sekitar penonton. Burung pipit merah menghela napas lega. Untungnya, dia memiliki pandangan ke depan untuk menutup bagian jalan raya terlebih dahulu. Jika tidak, akan ada lebih banyak nyawa tak berdosa yang hilang sebagai dampak buruknya. Jadi inikah kekuatan dari pejuang negara abadi? Fang Qiong dan Anya sama-sama tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Chen Fan menggunakan kekuatan penuhnya. Dominasinya yang sombong dan ketidakpedulian ilahi telah mengejutkan para gadis. Tidak heran Xiao Fan sepertinya tidak pernah peduli dengan kekayaan dan ketenaran. Mengapa dia harus peduli jika dia memiliki kekuatan luar biasa? Fang Qiong berseru dalam benaknya. Kekagumannya pada Chen Fan juga memberinya rasa tidak berharga. Sementara itu, Asiu dan Yu Wenjin menyaksikan pertempuran itu dengan gugup. Ajari si pelit tua itu sebuah pelajaran, Tuan. Kedua kombatan tersebut bertempur di laut, di udara, dan kemudian di darat. Dunia adalah panggung mereka, dan langit adalah batasnya. Sejauh ini, Chen Fan lebih unggul dalam pertempuran, dan dia menyematkan Lin Suming di bawah sepatu botnya. Bang! Cahaya putih memantul kembali dan jatuh ke laut setelah benturan lainnya, menimbulkan gelombang setinggi lebih dari 10 meter. Lin Suming, berhentilah menahan kekuatanmu. Aku tahu kamu lebih baik dari ini. Chen Fan melayang di udara dengan angkuh saat lampu berkedip di matanya. Baiklah kalau begitu. Sinar cahaya yang kuat bersinar dari bawah laut, dan dalam sekejap mata, Lin Suming muncul di udara. Pakaiannya compang camping, dan wajahnya tanpa ekspresi. Kultivasi pedang yang saya praktikkan disebut Sutra Pedang Haoran. Itu diciptakan oleh seorang petapa pedang kuno yang telah mencapai pencerahan melalui studinya tentang Konfusianisme. Ajaran Konfusius tertanam dalam Sutra Pedang Haoran dan hanya sesama murid dari orang suci itu bisa menguasai seninya, kata Lin Suming dengan jujur. Timbre suaranya memiliki kualitas pantang menyerah yang sesuai dengan pedang abadi. Mendering, Lin Suming melesat ke depan, mengubah tubuhnya menjadi rentetan Blade Ki. Jalur Blade Ki tidak dapat diprediksi, niatnya mematikan. Saat jatuh ke arah Chen Fan, intensitas Blade Ki berlipat ganda dengan tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seni Pedang Ki. Sebelum titik ini, Lin Suming telah menahan kekuatan aslinya dan menyembunyikan seni pedangnya yang paling mematikan. Ini adalah seni pedang yang menandai masuknya dia ke dunia budidaya abadi. Sempurna, rambut hitam Chen Fan tertiup angin saat dia meninju lagi. Pukulannya tampak biasa saja, tetapi sesuatu di dalamnya telah mengejutkan semua pejuang negara abadi. Teknik Chen Fan tidak memiliki nama resmi, dan jika seseorang benar-benar ingin memberinya nama, itu bisa disebut Daofist. Dao adalah prinsip absolut yang mendasari alam semesta. Oleh karena itu, bahkan sebagian kecil dari kekuatannya sudah cukup untuk menghancurkan dunia dan menentang kenyataan. Mencoba sekuat tenaga, seni pedang canggih Lin Suming tidak mampu mempertahankannya dari kekuatan mentah kekuatan absolut di alam semesta. Bang! Pedang Lin Suming terlempar dari tangannya sementara tubuhnya terlempar sebelum jatuh ke laut. Apakah Lin Suming dikalahkan? Semua orang tercengang dengan pergantian acara. Apakah Lin Suming telah dikalahkan? Semua orang melihat bagaimana Lin Suming terjepit di bawah sepatu Chen Fan sejak awal pertandingan. Dia diusir dari laut ke jalan raya, dan setelah itu, dia didorong kembali ke laut. Dia bahkan telah menggunakan kudetanya, tapi dia masih belum bisa melawan kekuatan luar biasa Chen Fan. Dengan pedangnya yang terjatuh ke tanah, dia benar-benar dikalahkan. Banyak keluarga pencak silat yang terhambat oleh perkembangan tersebut. Jika Sekte Qiong Utara cukup kuat untuk mengalahkan Lin Suming, siapa yang mampu menjatuhkan mereka? Apakah Sekte Qiong Utara benar-benar akan menjadi sekte paling kuat di Tiongkok?
Para seniman bela diri Jepang sangat terguncang. Chen Fan adalah musuh nomor 1 di Jepang. Dia telah menggulingkan 5 kuil utama, membunuh Takemiya Hiro, dan menghancurkan Brigade ke-14. Dia sendiri yang telah memaksa bangsa Jepang bertekuk lutut, dan Jepang akan tetap lemah selama dia masih hidup. Guruku akhirnya berhasil. Asiu berteriak penuh semangat. Dia telah meninggalkan penampilan biasa Ratu Dunia bawah tanah di Zhongzhou dan memperlihatkan gadis kecil yang lugu dan pusing di dalam dirinya. Hua Yunfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, Lin Suming telah mencapai puncak keadaan abadi, jadi dia jauh lebih kuat daripada pejuang negara abadi pada tahap akhir budidaya mereka. Namun, tingkat pencapaiannya masih jauh dari itu, guru kita. Dari seluruh penonton, dialah satu-satunya yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk mengomentari pertarungan ini. Hua Yunfeng mencatat bahwa Lin Suming telah mencapai puncak keadaan abadi dalam semua aspek kultivasi, jiwa ilahi, penyempurnaan fisik, serta energi sejati. Dia seharusnya mampu menangani 6 pejuang negara abadi secara bersamaan dengan mudah. Selain itu, seni pedangnya sangat kuat. Namun, Chen Fan jauh lebih kuat darinya. Chen Fan berada di atas angin sejak awal pertempuran. Gaya seni bela diri Chen Fan memiliki kualitas dunia lain dan transendental. Seolah-olah dia telah mempelajari gerakannya dari seorang bijak ilahi. Pukulan terakhir adalah inti dari gaya ilahinya, sederhana namun kuat. Hua Yunfeng tidak dapat menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan pukulan terakhir Chen Fan, dan satu-satunya kata yang terpikir olehnya adalah tak terkalahkan. Ternyata benar, pukulan itu memang tak terkalahkan. Upaya apapun untuk melawan pukulan tersebut akan tampak lemah dan pada akhirnya tidak efektif. Oleh karena itu, Lin Suming harus menerima pukulan terberatnya. Sayangnya baginya, dia terlalu lemah. Chen Fan telah mencapai kesuksesan awal dalam badan panjang umur Azure Tirk, esensi sejatinya telah mencapai tahap pertengahan Laut Ilahi. Oleh karena itu, dia benar-benar tak terkalahkan di planet ini dalam bentuk apapun. Jadi, hanya itu. Red Sparrow bertanya tidak percaya. Macan putih dan kura-kura hitam juga sulit dipercaya. Ini adalah pertarungan pertama Lin Suming sejak dia menyelesaikan pengasingannya selama 60 tahun. Dan dia sudah dikalahkan oleh Chen Fan. Jika Chen Fan mampu membuat Lin Suming menyerah, dapatkah dia melakukan hal yang sama pada Ye Qinchang? Tidak mungkin. Azure Dragon menyipitkan matanya yang berkilauan dan berkata, pertempuran baru saja dimulai. Apa? Bahkan ketika semua orang mencoba memahami arti kata-kata Azure Dragon, seberkas cahaya putih muncul dari laut, dan di dalamnya ada Lin Suming. Pakaiannya yang compang-camping basah kuyup. Dia telah mengumpulkan begitu banyak kekuatan dan kemauan untuk bertahan melawan pukulan kuat Chen Fan sehingga dia tidak punya energi lagi untuk menjauhkan air laut darinya. Chen Beixuan, kamu benar-benar memenuhi reputasimu sebagai jenius 1 dalam 1000 tahun. Kamu memiliki tubuh dewa tingkat bumi dan fisik bodhisattva Giok Azure. Dengan persediaan ki sejati yang melimpah dan luar biasa Fish Art, kamu memang kekuatan yang harus diperhitungkan. Meskipun pakaian Lin Suming compang-camping dan wajahnya pucat, suaranya tegas dan percaya diri. Sayangnya, kamu masih belum mencapai tingkat dewa bumi. Jadi kamu akan mati di sini, sekarang juga. Oh, Chen Fan menyipitkan matanya dan melirik lawannya lama-lama. Dia kemudian menyeringai. Aha, jadi itulah kudetamu. Pantas saja kamu berani menantangku. Apa yang sedang terjadi? Penonton dibuat bingung dengan perkembangan tersebut. Saudara Lin mampu mengendalikan kehendak surga. Dia akhirnya berhasil. Seru Li panjang umur. Dewa Fana. Yao Daohi mendengus, tapi ekspresi cemburu di wajahnya mengkhianatinya. Saudara Lin telah mencapai Dewa Fana. Sugoi. Oh. Aku benar-benar berharap bisa bertukar beberapa pukulan dengannya sekarang. Dengan mata penuh kegembiraan, Watanabe meratap sekuat tenaga. Kabum, Lin Suming menyerang. Dia tidak menggunakan kekuatan suci apapun, dia juga tidak memerintahkan pedang terbang. Dia hanya bertepuk tangan dan memanggil tsunami Essenski. Essenski ini menyatu ke arahnya dan membentuk-bentuk telapak tangan. Telapak tangan itu lebarnya lebih dari 10 meter. Tanpa memanfaatkan trukinya, Lin Suming melambaikan tangan dan memerintahkan telapak tangan besar untuk menyerang Chen Fan. Saat telapak tangan menyentuh Chen Fan, ia melepaskan gelombang kejut yang merobek tirai hujan lebat. Apa? Semua orang tercengang dengan wahyu itu. Wajah Lin Suming pucat, dan pakaiannya compang-camping,
dia jelas berada pada tahap terakhirnya, bagaimana dia masih bisa mengeluarkan kekuatan yang tak terbayangkan seperti itu. Begitulah kekuatan Dewa Fana, dia bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi sesuka hati, kata Azure Dragon ringan. Merusak, Chen Fan tidak terpengaruh oleh serangan sombong itu. Dia mengisi esensi sejatinya dan menekan ke depan. Pukulan itu mengocok energi di udara dan menjungkirbalikkan dunia, memutarbalikkan kenyataan. Penonton menyaksikan matahari dan bulan tergantung di langit pada saat yang sama dan mendengar ledakan yang tak terhitung jumlahnya di tengah gemuruh badai. Perlahan-lahan, tetesan hujan berkumpul dan membentuk segel kepalan tangan yang mendarat di telapak tangan energi besar. Tinju dan telapak tangan saling bertabrakan, dan keduanya hancur. Apakah hasilnya seri? Ini adalah pertama kalinya Lin Suming mampu sepenuhnya memblokir serangan Chen Fan. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya yakin dia akan dikalahkan beberapa detik yang lalu. Asiu tersentak tak percaya. Yang lain berbagi kebingungannya. Setelah beberapa saat, Hua Yunfeng tiba-tiba memasang wajah tegang saat kilatan kejutan muncul di matanya. Lin Suming pasti telah menjadi Dewa Fana. Tidak heran dia bisa melawan serangan guru. Apa maksudmu? Semua orang terkejut. Bagi sebagian besar dari mereka, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar kata Dewa Fana. Petik 2. Seperti namanya, Dewa Fana adalah makhluk ilahi di antara manusia. Menurut legenda, negara Dewa Fana adalah langkah berikutnya setelah keadaan abadi. Ini adalah keadaan peralihan antara keadaan abadi dan dewa tingkat bumi. Setelah mencapai keadaan itu, seseorang dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan langit dan bumi dan bahkan menghancurkan pejuang negara abadi tanpa menggunakan sedikit pun energinya sendiri. Hua Yunfeng menjelaskan, benar-benar, semua orang tercengang dengan wahyu itu. Namun, kemampuan mereka jauh berbeda dari dewa tingkat bumi. Hidup mereka akan berakhir dalam waktu sekitar 150 tahun, namun dewa tingkat bumi dapat hidup hingga 500 tahun tanpa jatuh sakit. Hua Yunfeng menggelengkan kepalanya. Jadi, apakah guru dalam bahaya? Yu Wenjin bertanya, sangat ingin mendapatkan jawaban. Terlepas dari berapa tahun Dewa Fana bisa hidup, Lin Suming pada levelnya saat ini hanya memiliki setengah kekuatan dewa tingkat bumi. Meski begitu, dia cukup kuat untuk bangkit dari abu dan mulai menyerang Chen Fan lagi. Perkembangan ini telah mengejutkan banyak murid Sekte Qiong Utara lainnya. Pergi. Lin Suming mengarahkan jarinya ke laut saat gelombang energi membelah laut menjadi dua, memperlihatkan dasar laut yang terjal. Di atas laut, kekuatan tersebut juga membuka tirai tetesan hujan. Merusak. Sebuah cahaya bersinar di mata Chen Fan saat energi beriak di sekelilingnya, membusungkan lengan bajunya yang mengepak. Dia langsung menekan serangan yang masuk. Setelah dampaknya, Lin Suming berdiri teguh, tapi Chen Fan tersandung ke belakang beberapa kaki. Datang lagi. Chen Fan tidak khawatir dengan kemunduran tersebut. Mengisi energinya, dia menyerang lagi. Wajah Lin Suming tanpa ekspresi saat tangannya melambai ke depan dan ke belakang, menyebabkan air laut membengkak. Energi tak kasat mata menarik air ke atas dan membentuknya menjadi bentuk tangan besar yang melingkarkan jari-jarinya di sekitar Chen Fan. Magus agung yang hidup 300 tahun yang lalu dan manusia setengah dewa Zhang Sanfeng bahkan tidak mencapai tingkat pencapaian seperti itu, seru Azure Dragon setelah melihat penampilan kekuatan Lin Suming yang luar biasa. Perkembangan tersebut membuat penonton bersemangat. Lin Suming bisa memanfaatkan kekuatan langit dan bumi, dia memiliki sisa energi yang tak terbatas. Betapapun kuatnya Chen Fan, energinya terbatas dan cepat atau lambat akan habis. Pikiran itu membuat Asiu dan yang lainnya mulai mengkhawatirkan Chen Fan. 3 milidetik kemudian, Chen Fan berhasil melepaskan diri dari kurungan menggunakan Azure Wood Keyblade. Sementara itu, Lin Suming telah menyelesaikan mantra lain, mengubah tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya menjadi bilah tajam dan menghujani Chen Fan. Ada lebih dari 30.000 bilah yang menukik ke arah Chen Fan seperti hujan kematian. Serangan ini bahkan beberapa kali lebih mematikan dibandingkan serangan sebelumnya. Chen Fan berdiri diam di udara dan membiarkan aura perlindungannya menerima serangan terberat. Bang, bang, bang. Bilah air berbenturan dengan arcane energi bulwark milik Chen Fan, hancur menjadi kepulan kabut. Chen Fan tidak keberatan dengan serangan itu, dan dia memandang Lin Suming sambil menyeringai. Apakah menurutmu semudah itu mengendalikan kekuatan langit dan bumi? Aku penasaran berapa lama kamu bisa bertahan dalam keadaan ini. 3 jam, atau mungkin 2.
Kamu menyia-nyiakan 3 tahun sisa hidupmu untuk mantra tak berguna ini. Petik 2. Chen Fan belum pernah bertemu Dewa Fana sebelumnya, jadi dia tidak yakin apa yang mampu dilakukan oleh Dewa Fana. Namun, dia tahu berdasarkan penampilan Lin Suming bahwa apa yang disebut Dewa Fana adalah versi Conate State yang jauh lebih lemah. Sepanjang kultivasinya, Lin Suming telah memperoleh pencerahan batin yang cukup untuk mencapai dewa tingkat bumi, namun kurangnya roh Qi di bumi telah menghambat kemajuannya. Meskipun dia telah menghabiskan 60 tahun berkultivasi di gua itu, dia masih tidak bisa mendapatkan tubuh terhubung. Tanpa tubuh terhubung, dia tidak akan memiliki jiwa ilahi tubuh terhubung, oleh karena itu, terlepas dari pencerahannya, dia jauh lebih lemah daripada seorang penggarap terhubung yang sebenarnya. Meskipun pikirannya telah mencapai kejernihan yang cukup untuk memungkinkan dia memanfaatkan kekuatan langit dan bumi, tubuhnya masih jauh dari siap menghadapi beban sebesar itu. 3 tahun sisa kehidupan fananya akan memungkinkan dia untuk mempertahankan kondisi saat ini tidak lebih dari 3 jam. Itu cukup untuk membunuhmu, Lin Suming menjawab dengan suara tenang. Rambut dan kulitnya sudah mulai kehilangan kilau mudanya. Namun, api di mata Lin Suming menyala lebih terang setiap detiknya saat dia mulai memanfaatkan lebih banyak kekuatan dari sekelilingnya. Meskipun Chen Fan tidak berpikir Dewa Fana akan menjadi ancaman baginya, dia telah melakukan pertarungan dengan lebih serius. Sebagai seorang kultivator yang telah mencapai kesengsaraan surgawi langsung dari Conate Spirit, Chen Fan tahu lebih baik dari siapapun tentang kekuatan seorang Conate Cultivator. Meskipun Lin Suming hanya memiliki umur kurang dari 3 jam, dia bisa mengeluarkan kekuatan yang cukup untuk menyaingi dewa tingkat bumi. Meskipun dia tidak memiliki harta karun Dharma dewa tingkat bumi, dia juga tidak mendapatkan fisik yang tak terkalahkan dari dewa tingkat bumi. Fakta bahwa dia dianggap sebagai dewa berarti dia akan menjadi orang yang sulit ditembus. Penyempurnaan Qi dan roh terhubung menandai garis antara manusia fana dan kultivator abadi. Tidak ada yang bisa disebut penggarap abadi sebelum mereka mencapai Conate Spirit. Hanya setelah mereka melakukannya, mereka dapat mulai membentuk inti emas dan jiwa yang baru lahir dan memulai perjalanan di luar angkasa untuk mencari pencerahan yang lebih tinggi. Begitu kuatnya penggarap terhubung sehingga bahkan tidak ada 100 penggarap tingkat penyempurnaan Qi yang dapat mengalahkan satu penggarap terhubung tanpa bantuan mantra Dharma yang legendaris. Itulah alasan mengapa seorang penggarap terhubung sering dianggap sebagai dewa di sebagian besar planet. Hualala, Chen Fan meregangkan tubuhnya dan menjabat tangannya. Gerakan itu sepertinya telah menimbulkan sesuatu yang berat di dalam diri Chen Fan. Dengan hiruk-pikuk gemuruh dan geraman yang dalam, cahaya biru keluar dari dalam perut Chen Fan. Cahaya dengan cepat menyinari kulit Chen Fan dan menyoroti tulang-tulangnya yang berkilau. Esensi sejati yang kuat menyembur keluar dari tubuh Chen Fan dan meniupkan tetesan hujan ke samping. Denyut kehendak ilahi lainnya meraung keluar dari perutnya dan mulai bersaing dengan Lin Suming untuk mendapatkan esensi Qi di sekitar mereka. Wow, didukung oleh angin yang berputar-putar, Lin Suming melayang di udara, berdiri diam dengan penuh percaya diri. Dia mengulurkan kedua tangannya dan mulai menarik esensi Qi di sekitarnya ke arahnya, menciptakan pusaran energi di sekelilingnya. Kaca, kilatan petir menembus langit yang gelap dan menyinari awan yang bergolak. Kekuatan langit dan bumi mengalir ke dalam sistemnya dan mencapai tingkat luar biasa yang dapat mengalahkan kultivator biasa manapun. Lin Suming mulai berkeringat, tetapi dia begitu fokus pada tugasnya sehingga dia hampir tidak menyadari tetesan keringat mengalir di pipinya. Pergi. Dengan kekuatan luar biasa yang dimilikinya, Lin Suming melambaikan tangan dan menyerang. Kong, dia telah mengumpulkan esensi Qi dalam jumlah yang luar biasa, semuanya dibangun dan dikurung di dalam sistemnya sebelum dia menyerang. Serangan itu telah melepaskan energi yang sangat besar, memungkinkan mereka menyembur keluar seperti gelombang banjir besar. Pelepasan energi tersebut menciptakan gelombang kejut yang sangat besar yang menghantam tirai hujan dan membelah laut, menciptakan jalur yang diapit oleh dua dinding air laut yang bergerak setinggi beberapa puluh meter. Sungguh pemandangan yang indah untuk disaksikan. Melihat kemampuan Lin Suming membelah lautan dengan satu gelombang, semua penonton ternganga karena terkejut dan terkejut. Kekuatan kedua kombatan itu jauh melebihi ekspektasi penonton. Kehancuran dan kekacauan dapat dilihat oleh para perwira Angkatan Laut Tiongkok yang berada bermil-mil jauhnya. Ketika ombak yang ditimbulkan oleh pertempuran mencapai mereka, bahkan kapal perang terberat pun terguncang dari sisi ke sisi. Merusak, Chen Fan menekan untuk membalas serangan itu. Tiba-tiba,
True Essence dalam jumlah tak terukur mengalir dari tubuhnya saat cahaya biru menerangi separuh langit. Dia telah mengisi energinya hingga jumlah maksimal. Dia menggandakan serangannya dan memanfaatkan kekuatan badan panjang umur Azuretir, mengubah dirinya menjadi bintang jatuh yang bergerak cepat saat dia menabrak gelombang mematikan. Kabum! Tinju Chen Fan mendarat di tsunami Essence Ki dan mampu menembus lapisan pertama gelombang Ki. Namun, dia dengan cepat didorong mundur oleh gelombang kedua dan tersandung mundur belasan meter sebelum dia bisa menenangkan diri. Sementara itu, serangan tersebut telah menyebabkan dasar laut terpotong sepanjang 300 meter. Pertukaran pukulan mereka telah merobek dasar laut sejauh 300 meter. Pemandangan yang luar biasa itu membuat Watanabe iri dengan kekuatan Lin Suming. Dewa tingkat bumi, jadi inilah kekuatan sebenarnya dari dewa tingkat bumi. Aku telah mencari kekuatan seperti itu sepanjang hidupku. Seru Yao Daoyi saat api menyala di matanya. Sayang sekali Kakak Lin hanya bisa bertahan beberapa jam dalam wujud ini. Setelah itu, dia akan menjadi sejarah. Aku tidak pernah berpikir kalau Kakak Lin bisa begitu terobsesi dengan balas dendamnya. Dia mungkin berhasil, pada akhirnya, tapi berapa biayanya? Li Changsheng meratap sambil menggelengkan kepalanya. Lin Langya adalah masa depan keluarga Lin. Kehilangan dia merupakan pukulan telak bagi keluarga Lin. Lin Suming bisa hidup paling lama 3 tahun lagi. Siapa yang bisa melindungi keluarga yang dulunya perkasa setelah dia meninggal? Jadi balas dendam adalah satu-satunya pilihannya, kata Azure Dragon sambil menyeringai. Sementara itu, pertarungan tersebut membuat semua orang di Sekte Kiong Utara mengkhawatirkan tuan mereka. Lin Suming telah terbukti sekuat dewa, jadi meskipun Chen Fan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, hal itu menimbulkan pertanyaan siapa yang pada akhirnya akan muncul sebagai pemenang. Bang! Setelah beberapa saat, Chen Fan akhirnya menghancurkan gelombang Ki terakhir. Dia tersenyum dingin dan berkata, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Kamu tidak memiliki pemahaman tentang Conate Spirit, jadi senimu tidak hanya tidak efektif melawanku tetapi juga merugikan kesehatanmu sendiri. Kamu benar-benar membuang-buang waktumu. Ya, kamu dapat mengeluarkan energi dalam jumlah yang luar biasa besar, tapi apa gunanya jika kamu tidak bisa mengkonsentrasikannya menjadi sesuatu yang berguna? Pertarungan antara sebagian besar penggarap terhubung mengandalkan penyempurnaan fisik, mantra Dharma, atau harta karun Dharma. Meskipun hampir semua penggarap Conate dapat mengontrol esens Ki di alam, akan membutuhkan waktu lama untuk benar-benar menjalankan mantranya. Oleh karena itu, sebagian besar penggarap Conate tidak akan menggunakan esens Ki selama pertempuran cepat. Betapapun kuatnya Lin Suming, dia tidak akan pernah bisa memberikan kerusakan apapun melalui badan panjang umur Azuretir milik Chen Fan. Pada saat itu, bahkan Lin Suming menyadari bahwa dia dalam keadaan darurat. Ledakan, dia bergegas memanggil petir dari langit untuk menghantam Chen Fan. Namun, badan panjang umur Azuretir sangat tangguh sehingga sambaran petir pun tidak dapat merusaknya. Chen Fan mengambil kesempatan untuk mendobrak penghalang hipersonik dan menyerang Lin Suming. Lin Suming bereaksi dengan cepat dan melemparkan lapisan layar esens Ki untuk memblokir serangan balik Chen Fan. Bang! Tinju Chen Fan memecahkan penghalang hipersonik dan tiba 100 meter dari Lin Suming di mana dia menghadapi perlawanan dari esens Ki. Esens Ki sekuat dan sekokoh sepotong pelat baja. Chen Fan segera mulai kehilangan kecepatannya. Ketika dia akhirnya dekat dengan Lin Suming, dia tidak lagi memiliki kecepatan hipersonik. Lin Suming bergegas maju dan menyerang Chen Fan dengan telapak tangan. Kehilangan keunggulannya, Chen Fan terpaksa mundur dan menunggu kesempatan lain. Melihat dari jauh, Lin Suming tampak seperti orang brutal berotot yang memegang palu perang besar. Namun, semua pukulan kuatnya meleset dari sasaran. Sementara itu, gaya bertarung Chen Fan mirip dengan pemerah pipi berotot dengan belati beracun di tangannya, dengan sabar mempertaruhkan waktunya untuk memberikan pukulan mematikan. Siapapun yang bisa mendaratkan pukulan pertama akan memenangkan pertarungan. Wow, pertarungan fantastis tersebut sempat membuat penonton heboh. Namun, Chen Fan tahu dia harus menyelesaikan pertunjukan ini secepat mungkin. Saatnya mengakhiri semua ini. Chen Fan terbang ke langit dan mengetuk labu yang terpasang di pergelangan tangannya dengan lembut. Lin Suming, semua orang menyebutmu pedang abadi, jadi aku bertanya-tanya bagaimana kamu akan melawan seni pedangku. Lin Suming terkejut, dan dia mendongak. Dia melihat pedang kecil sepanjang sekitar 5 cm terbang keluar dari labu satu demi satu.
Totalnya ada 9, dan mereka membentuk formasi di langit. Pixiu, Rosemalau, Asura, Rok Merah, Drake Putih, Kura-Kura Hitam, Peony Kuning, Ular Biru Langit, Awan Ungu. Kehadiran 9 pedang itu tiba-tiba menambah rasa dingin yang menggigit di udara. Ini adalah 9 pedang terbang dari pedang rahasia penggarap agung. Lin Suming menyipitkan matanya, berusaha menutupi keterkejutannya. Sementara itu, banyak seniman bela diri di antara penonton yang terkesiap. Penggarap agung adalah dewa tingkat bumi terakhir di Tiongkok, dan dia telah meninggalkan banyak legenda luar biasa. Di antara legenda-legenda itu, yang paling terkenal adalah legenda tentang 9 pedang terbangnya. Setiap pedang terbang memiliki cerita di baliknya. Biarkan aku menguji seni pedangmu menggunakan 9 pedang ini. Chen Fan melambaikan tangan. 9 pedang berbaris berturut-turut, menunjuk langsung ke Lin Suming. Akan melakukan. Lin Suming tersenyum dan memulai seni pedangnya. Semua orang menyaksikan bila es yang tak terhitung jumlahnya keluar dari laut. Bila es ini terbuat dari air laut, dan totalnya ada 3.000. Setiap bila es panjangnya kira-kira sama dengan panjang manusia rata-rata. Tepinya yang berkilau sangat tajam dan mampu mengiris logam terberat dengan mudah. 3.000 atau lebih pedang terbang ke langit secara bersamaan dan membentuk susunan pedang yang besar. Bila-bila yang berputar-putar dengan mudah membelah tirai hujan dan menciptakan area di mana tidak akan ada hujan yang turun. Susunan pedang ini terbuat dari bilah air laut dan diperkuat oleh kekuatan langit dan bumi. Namanya adalah arai pedang segudang besar. Meskipun Lin Suming memiliki kekuatan yang sama besarnya dengan dewa tingkat bumi, memanggil 3.000 bilah es telah menguras vitalitasnya. Napasnya mulai terasa berat, dan rambutnya tiba-tiba menjadi pucat pasi. Pergi! Lin Suming meneriakkan perintah saat 3.000 bilah es jatuh ke arah Chen Fan pada saat yang bersamaan. Perkembangan tersebut sempat membuat takut penonton. Masing-masing dari 3.000 bilah es dapat dengan mudah mengukir kendaraan. 3.000 dari mereka membentuk hujan kematian seolah-olah sebuah tembakan dari 3.000 Scorpio Romawi. Bang, bang, bang. Chen Fan tidak terpengaruh oleh ancaman itu. Dia memerintahkan 9 pedang untuk membentuk lingkaran cahaya yang mengelilinginya di tengah. Bilah es itu mengenai lingkaran pelindung dan terlempar ke samping. Meskipun ke-9 pedang terbang ini tidak sekuat pedang pemulihan esensi, namun tetap saja mereka adalah artefak roh dan jauh lebih kuat daripada bilah es. Ke-9 bilah pedang ini tidak kalah kuatnya dengan kekuatan suci manapun. Jika digunakan dengan benar, damage yang dihasilkannya bahkan bisa melebihi Sword of Essence Restoring. Timbul, Chen Fan terbang ke udara sambil dikelilingi oleh angin puyuh yang tajam. Itu melindunginya dari bilah es yang masuk saat dia menyerang Lin Suming. Pada saat itu, terlihat jelas bahwa Grand Myriad Sword Array tidak berpengaruh pada Chen Fan. Pergantian acara mengejutkan semua orang. Mereka yakin bahwa Chen Fan telah mencapai tingkat pencapaian yang sama dengan penggarap agung yang hidup 1000 tahun yang lalu. Chen Fan adalah seorang kultivator kesengsaraan yang hebat, dan kekuatan seni. Pedangnya berada di luar imajinasi manusia. Dikelilingi oleh 9 bilah yang berputar, dia meluncur melintasi angkasa dengan elegan. Bahkan esensi Lin Suming yang luar biasa pun tidak bisa menghentikannya. Namun, meski situasinya berubah semakin suram setiap detiknya, senyuman sinis muncul di wajah Lin Suming. Tiba-tiba, Lin Suming melepaskan energi yang sangat besar di dalam sistemnya. Saat energi yang tak terkendali berlipat ganda dan berjuang untuk keluar dari tubuh Lin Suming, energi tersebut mengirimkan sinar cahaya putih pekat dari mata, mulut, dan hidung Lin Suming, dan mengubah rambut Lin Suming menjadi warna seputih salju. Meskipun kondisinya berbahaya, Lin Suming tertawa terbahak-bahak. Saya telah menyempurnakan seni ini selama 60 tahun, dan akhirnya, saya harus menggunakannya pada Anda hari ini. Chen Beixuan, cobalah untuk melawan ini. Sebelum kata-katanya memudar, Blade Ki yang kuat melonjak dari tubuhnya dan menembus awan gelap di langit.